Malaikat berkata, "Ya." Lalu saya meminta untuk melihat rumah saya. Tetapi kata mereka, itu tidak diperbolehkan. Namun saya terus memohon. Akhirnya Tuhan memperbolehkan. Kami menaiki kereta kuda itu lagi dan berjalan sangat jauh dari tempat itu. Saya berharap sangat banyak. Lalu saya bertanya, "Di mana rumahku?" Lalu malaikat itu berkata, "Itu di sana." Tapi tempat itu terlihat seperti hanya fondasi saja. Lalu saya bertanya, "Bagaimana kau bisa lakukan itu terhadap saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana rumahku belum selesai? Padahal setelah selamat dari perang di Korea, saya menjual rumah saya sendiri untuk membangun gereja yang kemudian berkembang untuk 5.000 jemaat. Dan saya menulis banyak buku yang diinspirasikan Roh Kudus. Salah satunya menjadi bestseller. Dan dengan buku dari penjualannya, saya membangun sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah yang menghasilkan 240 pastor. Saya memberikan 400 beasiswa untuk murid-murid yang miskin. Saya membangun rumah untuk janda-janda. Semuanya ini mengeluarkan banyak dana. Jadi bagaimana bisa terjadi? Mengapa rumah ini belum selesai? Saya sangat kecewa. Malaikat itu menjawab saya, "Engkau tidak layak untuk tinggal di rumah yang indah di surga, karena engkau telah ditinggikan orang banyak sekali. Setiap kali engkau melakukan hal yang baik, engkau dipuji orang, engkau bahkan dihormati oleh berita-berita setempat. Maka dari itu pekerjaanmu adalah sia-sia." Saya melihat rumah saya dan letaknya ada di sekitar 3 rumah lainnya. Hanya ada 3 lantai. Rumah itu memiliki banyak ruangan kecil di 2 lantai pertama. Saya bertanya kepada malaikat-malaikat itu, "Mengapa saya memiliki banyak ruangan-ruangan kecil?" Malaikat-malaikat itu menjawab bahwa ruangan-ruangan ini adalah untuk anak-anak saya. Padahal saya hanya memiliki 4 anak. Malaikat itu menjawab, "Bukan. Mereka bukan untuk anak-anak duniamu, tetapi untuk orang-orang yang engkau injili dan sudah diselamatkan." "Oh, lalu di mana ruang tidur saya?" Malaikat itu berkata bahwa ruang tidur saya ada di atap, dan itu mengusik saya. Ruangan saya bahkan belum selesai. Dengan nada marah saya berkata, "Ini sangat kecil. Mengapa hal seperti ini susah untuk diselesaikan?" Malaikat-malaikat itu menjawab, "Engkau bahkan belum mati. Kami tidak dapat menyelesaikan rumahmu, karena kami tidak tahu apakah akan ada lebih banyak lagi bahan-bahan yang akan datang. Apakah engkau mengerti?" Lalu saya melihat 2 sertifikat tergantung di dinding kamar saya. Lalu saya membacanya. Sertifikat pertama menjelaskan bahwa saat saya berumur 18 tahun, saat saya tinggal di panti asuhan, pada perjalanan pulang dari gereja, saya melihat seorang tua kedinginan di pinggir jalan. Saya melepaskan jaket saya dan memberikannya, dan itu membuahkan penghargaan di